Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini kami akan mempresentasikan materi belajar pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Dian Kurniawan SPD MPD selaku dosen mata kuliah. Submateri yang akan disampaikan mengenai teori humanistik. Untuk anggota kelompoknya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Miranti, Diana, dan Fadilatul Laili. Nah, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Fadilatul Laili. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari teori humanistik. Teori humanistik adalah suatu pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pada pentingnya pengembangan diri, potensi manusia, dan kesejahteraan emosional individu. Teori humanistik berasal dari kata human atau al-insa yang berarti manusia. Kata humanistik dapat diartikan dalam banyak hal. Humanistik mengacu pada minat non-ilahi, pada nilai-nilai kemanusiaan, humanistik akademis seperti studi klasik tentang budaya Yunani dan Romawi yang bertujuan untuk memahami budaya manusia. Peserta didik yang dipandang sebagai subjek dalam pembelajaran humanistik dengan kebebasan untuk memilih bagaimana kehidupan mereka akan berkembang. Dalam teori humanistik, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Sementara para pendidik yaitu untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dirinya dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, kemudian ada pengertian teori humanistik berdasarkan para ahli. Yang pertama ada Abraham Maslow, yang dimana teori humanistik ini merupakan Abraham Maslow ini merupakan salah satu pendiri psikologi humanistik yang lahir dan dibesarkan di New York. Ia berpikir bahwa orang bertindak dengan cara yang memungkinkan mereka untuk mengenali diri mereka yang terbaik. Manusia juga melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dari sana Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan manusia yang memiliki 5 jenis kebutuhan yang berbeda, yaitu kebutuhan psikologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Lalu ada menurut Carl Ransom Rogers yang berpendapat bahwa pengalaman hidup seseorang membentuk input yang mereka terima dan input ini akan membentuk kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lalu siswa akan menemukan sesuatu yang baru dari pengalaman-pengalaman yang dapat menarik minat mereka. Nah, asumsi dasar yang digunakan untuk teori Rogers ini adalah kecenderungan formatif, yaitu segala hal di dunia baik organik maupun non-organik tersusun dari hal-hal yang lebih kecil, dan kecenderungan aktualisasi yaitu kecenderungan setiap makhluk hidup untuk bergerak menuju ke kesempurnaan atau pemenuhan potensial dirinya. Dan yang terakhir itu ada menurut Arthur Combs yang dimana berpendapat bahwa guru harus memeriksa berbagai perspektif siswa untuk memahami bagaimana siswa mereka berperilaku. Pada dasarnya, Combs membagi ini menjadi 5 aspek yang terkait dengan perfeksi psikologis humanistik, yaitu peluang, kebutuhan manusia, keterbatasan fisik, konsep diri, dan penolakan ancaman. Nah, kelima faktor ini adalah hasil dari interaksi antara siswa dan lingkungan mereka untuk mencegah siswa memanfaatkan potensi mereka sebaik-baik mencegah siswa memanfaatkan potensi mereka sebaik-baiknya, sehingga guru harus dengan hati-hati menyajikan 5 faktor ini. Combs berpendapat bahwa kenakalan siswa ditunda karena kegagalan lingkungan belajar yang menarik dan memuaskan, di mana siswa dapat bertindak seolah-olah mereka tidak tertarik dengan cara gurunya menanganinya, yaitu proses pembelajaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidik membutuhkan pelatihan yang menarik dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat mengubah sikap mereka untuk perubahan dan pembelajaran yang lebih baik. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diana Nurhaliza. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Nah, untuk poin selanjutnya di sini ada ciri-ciri teori humanistik. Nah, menurut Habermas,
Tokoh humanis terkenal berpendapat bahwa belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Bisa di next? Oke, di sini Hibernas juga membagi tipe belajar menjadi 3 ciri-ciri dalam teori humanistik. Yang pertama ada belajar teknis atau technical learning. Nah, fokusnya itu kepada interaksi dengan lingkungan alam. Nah, untuk tujuannya menguasai dan mengelola alam dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk contohnya ilmu sains dan teknologi. Nah, selanjutnya ada belajar praktis atau disebut juga dengan practical learning. Nah, untuk fokusnya interaksi dengan lingkungan sosial. Tujuannya membangun hubungan harmonis dalam masyarakat. Terus selanjutnya untuk contoh dari belajar praktis ini, yaitu ilmu sosiologi, komunikasi, psikologi, dan antropologi. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada belajar emansipatoris atau emancipator learning. Nah, fokus dari pembelajaran ini kesadaran dan transformasi budaya dalam masyarakat. Untuk tujuannya mendorong perubahan sosial dan pemahaman budaya. Nah, untuk contohnya ilmu budaya dan bahasa. Bisa di next? Oke, pematerian dari saya sekian terlebih dahulu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Fadilatul Laili. Yang pertama itu ada aplikasi teori humanistik Carl Rogers. Nah, teori Rogers dalam bidang pendidikan itu dibutuhkan 3 sikap dalam fasilitator belajar. Yang pertama, realitas di dalam fasilitator belajar. Ini adalah sikap dasar yang penting fasilitator tidak menyangkal diri sendiri sehingga mereka dapat menjadi diri mereka sendiri dan mengembangkan hubungan dengan siswa tanpa menyembunyikan apapun. Lalu yang kedua itu penghargaan, penerimaan, dan kepercayaan. Menghargai pendapat, perasaan, dan sebagaimananya membuat timbulnya penerimaan akan satu dengan lainnya. Dengan adanya penerimaan tersebut, maka akan muncul kepercayaan akan satu dengan lain. Lalu yang ketiga itu pengertian yang empati. Untuk mempertahankan iklim belajar atas dasar inisiatif diri, maka guru harus memiliki pengertian yang empati akan reaksi murid dari dalam. Guru harus memiliki kesadaran yang sensitif bagi jalannya proses pendidikan dengan tidak menilai atau mengevaluasi. Pengertian akan materi pendidikan dipandang dari sudut murid dan guru. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Fadila. Mungkin materi berikutnya akan disampaikan oleh Diana Nurhaliza. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kembali kepada moderator. Izinkan saya untuk melanjutkan materi dari aplikasi teori humanistik. Bisa dilanjut, operator? Baik, untuk poin yang kedua di sini ada aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Nah, aplikasi teori humanistik ini lebih merujuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa. Nah, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Nah, guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya di sini ada peran siswa. Peran siswa itu sebagai peran utama atau student center. Nah, yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri dan diharapkan siswa di sini dapat memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Nah, selanjutnya ada proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajarannya itu, untuk tujuannya yaitu merumuskan tujuan belajar dengan jelas, mendorong partisipasi aktif dan inisiatif siswa, mengembangkan pemikiran kritis dan kebebasan bertanggung jawab, serta yang terakhir ada evaluasi berdasarkan perkembangan individu. Nah, selanjutnya aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa ini mempunyai tujuan dan indikator keberhasilan, yang dimana tujuannya itu yang pertama fokus pada
proses belajar dibandingkan dengan hasil akhir. Terus kemudian teori humanistik ini cocok untuk pembelajaran yang membentuk karakter dan sikap bagi para siswa. Terus selanjutnya ada indikator keberhasilan yang dimana sebagai pengukur sejauh mana keberhasilan teori humanistik terhadap proses pembelajaran. Yang pertama itu ada siswa merasa senang dan bersemangat belajar. Terjadinya perubahan pola pikir dan sikap secara mandiri. Kemudian ada siswa menjadi individu bebas, bertanggung jawab, dan beretika. Bisa di next? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga ada aplikasi teori humanistik dalam belajar. Nah, teori humanistik dalam pembelajaran menekankan pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, emosional, maupun sosial. Pembelajaran berdasarkan teori ini bertujuan untuk menciptakan individu yang mandiri dan bertanggung jawab, serta memiliki pemahaman dan makna yang dalam belajar. Nah, aplikasi teori humanistik berarti bagaimana teori tersebut diterapkan dalam pembelajaran atau tindakan nyata yang dilakukan oleh guru di kelas berdasarkan teori tersebut. Dalam teori ini, seorang pengajar bertugas sebagai fasilitator. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut ini merupakan hal-hal yang perlu dilakukan selaku fasilitator. Yang pertama, pada awal pertemuan, seorang guru dapat memberikan motivasi supaya peserta didik mau dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran dipaparkan oleh guru. Namun, apabila ada peserta didik yang belum memahaminya, guru dapat menjelaskan ulang untuk memastikan peserta didik benar-benar tahu arah pembelajarannya itu seperti apa. Yang ketiga, penting bagi pengajar ataupun guru untuk memahami ciri dan karakter peserta didik yang akan diajarkan supaya dapat menyesuaikan keinginan peserta didik. Kemudian yang keempat, sebagai guru kita memfasilitasi sumber materi melalui berbagai media kreatif seperti supaya peserta didik ini tidak bosan seperti membaca buku atau modul dan perangkat audio visual. Kemudian, menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik supaya proses pembelajarannya tetap terkendali. Yang keenam, mendorong peserta didik untuk semakin meningkatkan kreativitas dan supaya lebih peka terhadap diri sendiri dan sekitarnya. Yang ketujuh, menjaga suasana belajar supaya selalu kondusif, dan yang terakhir, melakukan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk selalu aktif selama proses belajar berlangsung. Next, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Diana. Oke, terima kasih kepada moderator kembali. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Nah, menurut sumber yang saya ambil, menurut Irawan pada tahun 2020, kelebihan teori humanistik ini ada 3. Yang pertama, mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yang kedua, suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama atau komunal bermasyarakat di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Next. Nah, untuk kekurangan teori humanistik juga saya mengambil sumber dari Irawan pada tahun 2020. Untuk kekurangan teori humanistik itu sendiri, menurut Irawan pada tahun 2020, yang pertama itu ada teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah. Banyak konsep dalam psikologi humanistik seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya, ia masih buram dan subjektif. Secara psikologi humanistik mengalami pembiasaan terhadap nilai individualis. Terus selanjutnya yang kedua, siswa yang tidak menyadari dan memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada proses pembelajaran lebih difokuskan kepada potensi yang dimiliki siswa, sehingga pengembangan intelektual peserta didik tidak terarah. Bisa di next.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu implikasi teori humanistik. Bisa di next. Nah, untuk implikasi teori humanistik ini sesuai dengan namanya, teori humanistik yaitu teori yang pendekatan belajarnya lebih humanis atau manusiawi, tapi bukan semata-mata karena teori lain tidak manusiawi, melainkan untuk memberikan suatu proses pengalaman belajar yang relevan dengan murid yang bersangkutan. Dengan begitu, harapannya supaya murid yang melakukan pendekatan belajar ini mencapai hasil yang maksimal karena mereka menikmati proses belajar yang baik. Hasil yang maksimal di sini juga tidak sekadar nilai yang baik dalam bidang akademik, melainkan menghasilkan pribadi yang jauh lebih baik. Nah, untuk implikasinya yang pertama ada peran guru sebagai fasilitator. Nah, guru di sini sebagai fasilitator itu memberikan perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang kedua, fasilitator fasilitator di sini juga membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan kelompok yang bersifat umum. Kemudian, mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian mengatur dan menyediakan sumber-sumber belajar yang paling luas dan mudah dan dimanfaatkan oleh para siswa untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh siswa. Kemudian dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar, dan yang terakhir, berperan sebagai seorang fasilitator di mana dia harus menjadi pemimpin yang harus mencoba mengenali dan menerima keterbatasan-keterbatasannya sendiri. Nah, kemudian, pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi dan menemukan makna dari materi yang dipelajari. Kemudian pelajaran lebih bersifat individual sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga ada motivasi dan kemandirian dalam belajar, yaitu teori humanistik menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar bukan sekadar hanya karena tuntutan atau hukuman. Ya, terus ada siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri sehingga mereka menjadi lebih mandiri. Kemudian yang keempat ada evaluasi yang lebih personal dan holistik. Itu penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil ujian, tetapi dilihat dari perkembangan karakter, keterampilan berpikir kritis, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian guru juga memberikan umpan balik yang membangun agar siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka tanpa merasa tertekan. Yang kelima, lingkungan belajar yang hangat dan mendukung. Maksudnya adalah guru menciptakan suasana kelas yang terbuka, ramah, dan bebas dari tekanan berlebihan. Hubungan antara guru dan siswa juga bersifat respek dan penuh empati, sehingga siswa merasa dihargai dan nyaman dalam belajar. Kemudian yang keenam, pengembangan keterampilan sosial dan emosional, di mana pembelajaran tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pengembangan kecerdasan emosional, empati, dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Kegiatan seperti diskusi, kerja kelompok, dan refleksi diri sering digunakan untuk membantu siswa memahami diri sendiri dan orang lain. Next. Nah, untuk implementasi teori humanistik. Nah, untuk yang pertama ada di SMP Negeri 1 Tasikmalaya. Ini, tempat FKIP Edu saya dan Diana Nurhaliza, biasanya diterapkan melalui pendekatan yang berfokus pada pengembangan potensi siswa secara maksimal. Nah, beberapanya ada pembelajaran berpusat pada siswa. Di SMP 1, guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam memahami konsep, bukan hanya memberi materi. Peserta didik yang diberikan kebebasan dan didorong untuk aktif dalam eksplorasi, diskusi, dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sekolah menciptakan suasana yang nyaman, mendukung, dan bebas
tekanan. Kemudian setiap siswa juga dihargai sebagai individu yang memiliki keunikan masing-masing. Kemudian hubungan antara guru dan peserta didik bersifat terbuka dan penuh penghargaan sehingga peserta didik merasa dihargai dan didukung. Kemudian yang ketiga ada pendekatan holistik. Nah, tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga penilaian sikap dan yang mencangkup emosional dan sosial peserta didik, keterampilan berpikir kritis dan partisipasi dalam kelas maupun kelompok itu juga masuk ke dalam implementasi di SMP Negeri 1 Tasikmalaya. Kemudian guru juga memberikan perhatian terhadap perkembangan karakter dan keterampilan dari peserta didik. Nah, kemudian pemberian motivasi dan penghargaan, di mana peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Kemudian pujian dan penghargaan diberikan untuk meningkatkan kepercayaan diri pada peserta didik. Misalnya peserta didik habis memberikan presentasi, kita kasih apresiasi atau penghargaan. Kemudian pembelajaran berbasis kolaborasi dan keterampilan sosial. Peserta didik diajak untuk bekerja dan dalam berkelompok seperti berdiskusi dan berinteraksi untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Mungkin itu implementasi di SMP Negeri 1 Tasikmalaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadilatul Lail. Oke, selanjutnya ada implementasi di SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Yang pertama itu pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Itu dengan cara pembelajaran kelompok yang mengharuskan siswa untuk bekerja sama dalam membuat proyek. Siswa akan saling berbagi ide dan memecahkan masalah bersama dan nantinya guru akan membimbing siswa ketika siswa merasa kesulitan. Lalu yang kedua itu ada pembelajaran yang menyentuh aspek emosional. Di SMA 5 sendiri itu selalu diadakan kegiatan literasi di setiap hari Rabu. Nah, contohnya kemarin namanya itu adalah Alkali. Contohnya kemarin itu adalah tentang diri kita sendiri dalam pembelajaran biologi yang bisa membuat siswa mengeluarkan rasa emosionalnya sampai mereka menangis. Lalu yang ketiga itu penggunaan metode belajar yang aktif dan kolaboratif. Nah, dengan diadakannya metode belajar yang tidak monoton membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Lalu memberi ruang kreativitas dengan membuat siswa bisa mengekspresikan diri mereka secara kreatif dalam berbagai bentuk dengan diadakannya berbagai ekskul yang ada di SMA 5. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan. Terima kasih kepada Fadilatul Laili. Mungkin next. Nah, mungkin udah berada di penghujung akhir presentasi, saya akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi teori humanistik ini adalah teori humanistik dalam pembelajaran menekankan pentingnya pengembangan potensi individu secara optimal dengan memperhatikan aspek emosional, motivasi intrinsik, dan pengalaman subjektif peserta didik. Teori ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhannya dan Carl Rogers dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.